Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi di perpajakan 2. Kali ini kita akan membahas tentang pemungutan PPN atau PPNBM oleh bendaharawan dan badan-badan tertentu. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang dipungut langsung ya oleh PKP, sekarang oleh bendaharawan dan badan-badan tertentu. Jadi dalam ketentuan khusus yaitu pasal 16A Undang-Undang PPN dan PPNBM bahwa pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan JKP itu kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang selanjutnya digunakan sebagai dasar hukum. Jadi secara terperinci tata cara pemungutan, penyebaran dan pelaporan pajak yang dilakukan pemungut PPN selanjutnya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 563 KMK KMK.03/2003 itu tertanggal 24 Desember 2003. Nah, pada dasarnya pemungut pajak pertambahan nilai itu adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut. Jadi pemungutnya itu ya kalau ada orang pribadi, badan ya instansi pemerintah atas transaksi penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh orang pribadi juga, badan atau instansi pemerintah. Nah, terkait dengan pemungutan PPN oleh bendaharawan, pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang saya bilang tadi di awal nomor 563/KMK.03/2003 yang secara garis besar mengatakan bahwa pertama, bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang asal dananya itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau bisa juga anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, baik daerahnya berupa provinsi, kabupaten atau kota. Itu bendaharawan yang melakukan pemungutan PPN. Kemudian kantor perbendaharaan dan pembendaharawan pemerintah ditetapkan sebagai pemungut PPN. Yang ketiga, bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui kantor perbendaharaan dan kas negara itu wajib melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang oleh PKP yang akan dipungut oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Itu yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pahami. Akan lebih bagus kalau kalian misalnya download KMK-nya yang nomor 563/KMK.03/2003, kalian download, kalian baca satu-satu. Itu akan lebih memberikan kalian pemahaman terkait PPN dan PPNBM. Nah, kemudian pemungutan oleh kantor bendaharawan negara. Nah, PPN dan atau PPNBM atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang terutang oleh PKP rekanan pemerintah, itu yang memungut adalah kantor perbendaharaan negara yang melakukan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah tadi. Kalau kita berbicara tentang penyerahan BKP dan JKP oleh orang biasa atau PKP biasa, maka yang melakukan penyetoran itu PKP-nya.
penjualnya, PKP penjualnya. Tapi kalau berhubungan dengan pemerintah, maka yang memungut dan yang menyetorkan adalah bendaharawan. Dia ada sedikit perbedaan treatment, perbedaan perlakuan antara PKP umum dan bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi kalau yang tadi kan, yang sebelumnya kita pelajari itu yang memungut itu adalah PKP penjual. Sedangkan kalau berhubungan dengan pemerintah itu yang memungut itu bendaharawan. Jadi beda ya, kalian bisa membedakannya ya. Yang kedua, pemungutan pajak tersebut dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dan tagihan rekanan pemerintah pada surat perintah membayar yang berkenaan dengan transaksi tersebut. Jadi ketika membayar ya langsung dibayar. Misalnya harusnya totalnya 1,3 yang dibayar. Nanti ada contoh perhitungannya biar kalian lebih paham. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang 1 juta, harga jual suatu barang 1 juta. Kalau normalnya PKP normal, PKP yang menjual barangnya ke PKP yang lain atau ke orang pribadi yang lain, maka ketika harga jualnya 1 juta, yang diterima oleh PKP tersebut adalah 1.100.000 karena belum termasuk PPN-nya. Paham ya? Jadi misalnya saya perusahaan swasta, saya ngejual barang ke kalian, harganya 1 juta plus PPN 10% jadi 1.100.000. Maka uang yang saya terima adalah 1.100.000. Nanti 100.000-nya saya setorkan ke KPP. Gitu ya. Itu normalnya. Tapi berbeda dengan bendaharawan. Kalau bendaharawan, misalnya saya jual barangnya 1 juta, harusnya saya terima 1.100.000, tapi karena saya menjualnya ke rekanan pemerintah, menjualnya ke pemerintah, saya sebagai rekanan pemerintah, maka yang saya terima cuma 1 juta, 100.000-nya langsung dipotong oleh bendaharawan. Jadi saya tidak perlu memungut, tidak perlu menyetorkan PPN tersebut. Dan yang ketiga adalah perbendaharaan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang melakukan pembayaran melalui kantor perbendaharaan dan kas negara atau bank. Bank milik daerah wajib melaporkan PPN dan PPN BM yang terutang oleh PKP yang telah dipungut. Jadi tidak hanya memungut, tapi bendaharawan itu juga wajib melaporkan yang sudah dipungutnya. Paham ya? Sini paham ya? Jadi yang wajib melaporkan itu ya bendaharawannya. Dia memungut dan juga melaporkan. Ini contoh perhitungannya. Jadi misalnya jumlah PPN yang dipungut adalah 1 juta. Jumlah pembayaran 1 juta, maka PPN-nya adalah 1.100.000. Cara perhitungannya adalah 10 dibagi 10 dikali 1.100.000. Maka sisa yang dibayar kepada PKP rekanan pemerintah adalah 1 juta. Itu seperti yang saya ilustrasikan tadi ya, ini 1 juta. Kemudian contoh kedua, jika penyerahan BKP di samping terutang PPN juga terutang PPN BM. Kalau tadi PPN aja ya, kalau ini asumsinya ada PPN BM juga, maka cara perhitungannya adalah seperti ini. Dalam hal terutang PPN BM sebesar 10%, jumlah PPN yang dipungut sebesar 10 per 120. Kenapa 120? Karena ada PPN 10% dan PPN BM 10%. Maka bagian dari jumlah pembayarannya adalah perhitungannya adalah seperti ini. Jumlah PPN yang dipungut itu 10 per 120 dikali 1.200.000. Kenapa 120? Ya karena dimasukkan PPN dan PPN BM. Maka
PPN-nya 100, kemudian PPN BM-nya juga sama, yang dipungut 10 per 120 dikali 1.200.000, hasilnya 100.000. Maka yang diterima, sisa yang dibayar, jadi pemerintah, bendaharawan pemerintah itu membayarkan pembayaran ke PKP rekanannya cuma 1 juta, yang 200.000 itu dipungut kemudian disetorkan ke KPP bendahara di kas negara. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya PPN BM terutangnya itu tarifnya 20%, maka ya tinggal ditambahkan saja jumlah PPN yang dipungut itu sebesar 10 per 130 kan didapat dari 100 per tambah 10 tambah 20 dari PPN BM. Nah, tinggal dihitung kayak seperti yang sebelumnya aja. Ini bukan perhitungan yang jelimet, jadi saya rasa sih kalian bisa paham dengan perhitungan yang seperti ini. Ini juga sama, kalau tadi 20 ini 30, jadi intinya adalah ketika kalian menghitung PPN dan PPN BM normal, itu tinggal ditambahkan saja. Kalau tarifnya 10 ya berarti 100 tambah 10 tambah 10, seperti itu. Kemudian terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan oleh bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN yang perlu kalian perhatikan adalah bendahara pemerintah yang dimaksud itu adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran, pejabat pemerintah tentunya, yang melakukan pembayaran yang dananya itu berasal dari APBN atau BPD. Jadi setiap kali pembayaran dari instansi pemerintah ketika dananya itu berasal dari APBN dan APBD, maka itu akan disetorkan oleh bendahara pemerintah. Yang kedua, pemungutan PPN dan PPN BM dilakukan pada saat pembayaran oleh bendahara pemerintah kepada PKP rekanan pemerintah dengan cara pemotongan secara langsung atas tagihan. Jadi ketika transaksi terjadi kemudian dibayar, maka saat itu juga akan dilakukan pemotongan oleh bendaharawan pemerintah. Yang terakhir, penyetoran paling lambat 7 hari setelah bulan berjalan dilakukan pembayaran atas tagihan PPN dan PPN BM yang dipungut. Jadi 7 hari setelah bulan berjalan berakhir. Kemudian yang tidak terutang PPN dan PPN BM bagi bendahara pemerintah, jadi ada yang dikecualikan. Itu yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta. Kalau di bawah 1 juta itu tidak termasuk, dan juga tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, jadi tidak boleh dipecah-pecah. Yang kedua, pembayaran untuk pembebasan tanah itu tidak terutang PPN dan PPN BM bagi bendahara pemerintah. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kalau hubungannya dengan BKP dan JKP yang kemarin minggu lalu kita bahas, itu juga tidak terutang PPN bagi bendahara pemerintah, sama. Yang kemarin BKP tertentu dan JKP tertentu itu kalau di pemerintah juga tidak dikenakan PPN. Keempat, pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina. Selama yang memberikannya adalah Pertamina, baik berbentuk BBM maupun non BBM, itu tidak terutang PPN dan PPN BM bagi bendahara pemerintah. Yang kelima, pembayaran atas rekening telepon. Yang keenam, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang ketujuh, pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. Begitu ya. Ini tadi cukup sekian terkait materi pemungutan PPN dan PPN BM. Karena memang materinya tidak terlalu banyak dan saya tidak memberikan tugas untuk pertemuan kali ini, karena pertemuan terakhir nanti akan cukup banyak yang harus dikerjakan, materinya akan cukup padat, jadi nanti di akhir aja yang
lebih banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.